Hey cuy, welcome to Icon Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Mortal Kombat Legend Battle of the Realms yang disutradarai oleh Ethan Spalding. Film ini dirilis tahun 2021 yang menjadi sequel kedua dari film Mortal Kombat Legends. Akan aku jelaskan secara singkat cuy. Jadi di film sebelumnya kita diperlihatkan sejarah dari seorang Hanzo Hasashi aka Scorpions. Keluarga dan klan Hanzo ikut dibantai, yang membuat dia terlibat ke dalam turnamen Mortal Kombat. Turnamen itu diikuti semua petarung dari beberapa alam, yang menjadi penentu nasib bumi ke depannya. Kita sudah tahu di film sebelumnya, turnamen dimenangkan oleh pihak Earthrealm, dan menjadi Jenderal Shokan tak terima. Ia menantang kembali dan akan melakukan turnamen Mortal Kombat untuk menguasai ketiga alam. Nah, sebelum kalian menonton alur ceritanya, saya akan mengingatkan bahwasannya video ini mengandung full spoiler dan adegan brutal yang sangat sadis. Dan tak butuh waktu lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Alur cerita ditunjukkan dengan pasangan suami istri yang entah mengapa mereka sangat ketakutan seperti dikejar sesuatu. Ternyata mereka sedang dikejar oleh pasukan Outworld. Pasukan Outworld pun mengepungnya dan mulai membantai kedua orang itu. Bahkan bayi dari pasangan suami istri itu juga akan dimakan. Bayi itu adalah Liu Kang kecil. Entah apa tujuan dari mereka, teruntuk membunuh Liu Kang kecil. Tak lama kemudian, Lord Raiden Dewa Petir pun datang. Ia membantu dan menyelamatkan bayi itu. Ibu dari Liu Kang pun menitipkan Liu Kang kecil dan mengatakan bahwasannya ia sangat mencintainya. Lalu tak lama kemudian Raiden pun pergi dan membawa bayi itu. Scene berganti di medan peperangan. Di sana diperlihatkan pasukan Outworld yang mencoba untuk menerobos kuil. Para penjaga kuil sangat kesulitan dalam menghadang pasukan Outworld. Tak lama kemudian, Kung Lao pun datang. Ia lalu membantu para penjaga kuil dan melawan pasukan Outworld. Tetapi kekuatan dari pasukan Outworld pun cukup kuat, membuat Kung Lao pun mulai kesulitan. Sosok monster besar pun mulai menerobos gerbang kuil. Pertempuran pun terjadi, para penjaga kuil dan Kung Lao sebisa mungkin menghadapinya. Tentunya bala bantuan pun datang. Ia adalah Jax dan temannya Striker. Mereka membantu Kung Lao dan membunuh monster besar itu. Salah satu pasukan Outworld pun kabur. Ia melaporkan kepada jenderalnya bernama Kitana. Ia mengatakan kalau pasukannya hampir kalah dan banyak yang gugur. Kitana merencanakan sesuatu. Ia menyusun strategi dan memerintahkan 5 prajurit terkuatnya untuk menyusup ke dalam kuil. Namun di tengah percakapan Johnny Cage muncul. Johnny Cage mengatakan ia datang untuk berunding serta menyuruh Kitana dan pasukannya untuk menyerah. Kitana pun kesal. Ia menyuruh pasukannya untuk membunuh Johnny Cage. Namun seorang sniper membidik mereka. Sniper itu pun membantu Johnny Cage dari kejauhan, yang ternyata adalah Sonya Blade. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, Liu Kang dan Lord Raiden pun muncul. Mereka membantu Sonya dan juga Johnny Cage melawan pasukan Outworld. Di sela pertarungan, seseorang pun datang. Ia adalah Jenderal Shao Kahn, raja dari Outworld. Shao Kahn mengatakan kalau dirinya tidak untuk bertarung. Ia menawarkan kepada Lord Raiden untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun, ia dan Lord Raiden pun harus menemui dewa tertua terlebih dahulu untuk mengadakan turnamen Mortal Kombat yang terakhir. Dengan begitu, pemenangnya dapat menyatukan ketiga alam. Lord Raiden pun menyetujuinya. Liu Kang dan lainnya terkejut atas keputusan itu. Lord Raiden mengatakan kalau inilah cara untuk mengakhiri pertempuran yang tak kunjung selesai. Setelah itu, Lord Raiden pun pergi bersama Shao Kahn untuk menemui dewa tertua. Kemudian mereka menyampaikan apa tujuan mereka kepada para dewa untuk mengadakan turnamen terakhir, dan Lord Raiden mengatakan kalau ia akan mengikuti turnamen itu yang membuat gelar dewanya hilang. Kebingungan pun terjadi di para dewa dan juga Shao Kahn. Mengapa Raiden mau kehilangan gelar dewanya? Jika memang itu adalah kemauan kedua belah pihak, maka permintaan itu disetujui. Scene kemudian berganti. Kita diperlihatkan oleh masa lalu Hanzo dengan anak dan istrinya. Namun secara tiba-tiba tubuhnya terbakar, begitu pula anak dan istrinya. Ternyata itu adalah masa lalu dari Scorpion. Ia lalu disambut oleh Shinnok. Shinnok adalah dewa gila yang menguasai Netherrealm. Shinnok mengatakan bahwasannya kunci yang ia cari telah menyatu dalam jiwanya. Shinnok meminta kepada Scorpion untuk pergi ke bumi dan membantunya dengan membuka tempat tersebut.
Tetapi Scorpion menolaknya, ia lalu kabur ke bumi meninggalkan Shinnok. Shinnok lalu memerintahkan pasukannya untuk mencari orang yang bisa menangkap Scorpion. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh Kuai Lian. Kuai Lian adalah saudara dari Sub-Zero yang pertama, aka Bi-Han. Dia berlatih bersama temannya yang bernama Smoke. Lalu Smoke menawarkan kepada Kuai Lian untuk menggantikan posisi Bi-Han sebagai Sub-Zero. Tapi Kuai Lian menolaknya, ia merasa masih belum cukup kuat untuk menjadi Sub-Zero. Percakapan mereka tersela ketika Grandmaster dari klan Lin Kuei memanggil mereka. Grandmaster mengatakan kepada Kuai Lian dan Smoke untuk menangkap seseorang ninja kuat dari klan Shirai Ryu, yaitu Scorpions. Kuai Lian yang dendam kepada Scorpion, ia akan berjanji akan membunuhnya. Namun hal itu tak disetujui oleh Grandmaster, ia mengatakan untuk menangkap Scorpion secara hidup-hidup. Dan mereka tidak akan bisa melawan Scorpions, oleh karena itu Grandmaster memanggil Skyrex dan Sektor. Kuai Lian dan Smoke terkejut atas perubahan temannya menjadi robot. Grandmaster juga mengatakan kalau Smoke dan Kuai Lian akan dijadikan menjadi robot juga. Mendengar perkataan tersebut, Kuai Lian dan Smoke melarikan diri, lalu mereka dikejar oleh Skyrex dan Sektor. Pertarungan pun terjadi, mereka cukup kesulitan melawan Skyrex dan Sektor. Alhasil, Smoke tertangkap oleh Skyrex dan Sektor. Smoke mengatakan kepada Kuai Lian untuk lebih baik pergi dari sini dan segera melarikan diri. Di tempat lain, pasukan Outworld pun mundur karena turnamen terakhir akan dimulai. Raiden pun muncul, ia mengatakan kalau turnamen terakhir akan disetujui oleh dewa tertua. Ia juga telah membuang kekuatan dewanya dan akan ikut dalam turnamen tersebut. Kemudian mereka berangkat ke Outworld yang menggunakan portal. Scorpion pun datang, ia menghampiri Raiden dan menceritakan tentang kunci yang menyatu dalam dirinya. Scorpion menyuruh Raiden untuk menghancurkan kunci itu, tetapi itu tidak bisa. Raiden sekarang bukanlah seorang dewa. Dan Raiden mengatakan kepada Scorpion untuk tidak larut dalam rasa dendam dan amarah. Dan tak lama kemudian Raiden pun pergi meninggalkan Scorpion. Rombongan Outrun pun datang dan mereka juga disambut oleh Shao Kahn. Lalu turnamen pun dimulai. Pertandingan pertama diawali dengan Johnny Cage melawan D'Vorah. Johnny Cage cukup santai dan mulai meremehkan D'Vorah. Akan tetapi Johnny Cage salah. D'Vorah dapat menghajar Johnny Cage dan membuatnya kalah untuk pertandingan pertama. Di sisi lain, Liu Kang melawan petarung Outworld bernama Jet. Liu Kang dengan mudahnya mengalahkan Jet. Begitu juga dengan Striker yang melawan Baraka. Di awal-awal Striker cukup kesulitan, namun ia dapat mengembalikan keadaan tersebut. Di sisi Sonya melawan Mileena. Ia dapat mengalahkan Mileena dengan cukup mudahnya. Pertarung berikutnya, kita diperlihatkan seorang Jax yang melawan Kintaro. Kintaro mencoba melepas lengan Jax, namun kekuatan dari lengan Jax cukuplah kuat yang membuat lengannya Kintaro lah yang terputus. Pertandingan hari pertama pun selesai. Mereka semua beristirahat dan melanjutkan pertandingan itu besok. Shin berganti ke Scorpion yang menjadi buruan Skyrex dan juga Sektor. Scorpion melawan keduanya. Ia cukup kesulitan jika melawan robot-robot itu. Yang memburunya bukan hanya Skyrex dan juga Sektor, tetapi Kuai Lian yang dendam ia juga datang. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Pertarungan terhenti ketika Smoke datang. Kuai Lian terkejut atas perubahan dari diri Smoke. Smoke lalu mengalahkan Kuai Lian dan menyerang Scorpion. Scorpionnya sendiri harus menghadapi ketiga robot tersebut, yang alhasil Scorpion kalah dan dibawa pergi ke sebuah kuil. Ia dipaksa membuka kuil yang mengandung kunci di tubuhnya. Setelah pintu terbuka, Scorpion akan dihabisi, namun tiba-tiba diselamatkan oleh Kuai Lian dan menghalau pergerakan robot-robot itu. Scorpion yang melihat itu, ia pergi dari situ. Begitu pula juga Kuai Lian yang menyusulnya. Kuai Lian mencoba menyerangnya dengan beringas. Ia harus menyerang Scorpion yang telah membunuh saudaranya Bi-Han. Rasa amarah sangat membara di diri Kuai Lian. Scorpion mencoba menjelaskannya dan menawarkan untuk bekerja sama melawan ketiga robot itu. Scorpion mengatakan ia boleh membunuh Scorpion setelah kerjasama itu selesai dan menyelamatkan Kamidogu supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Kuai Lian pun setuju. Mereka langsung masuk ke dalam kuil dan mencoba menyelamatkan Kamidogu. Akan tetapi mereka dihadang oleh robot-robot itu dan membuat Kamidogu itu diambil oleh Smoke.
Scene berganti ke pertandingan. Kita diperlihatkan Raiden yang melawan Reiko. Ia sempat kewalahan tanpa kekuatan dewanya, padahal itu cuma seorang Reiko. Raiden pun babak belur dan mengeluarkan darah akibat pertarungan itu. Ia mencoba untuk bangkit dan mulai mengajar balik ke Reiko. Pertandingan kedua dimulai antara Sonya melawan Devora. Pertarungan cukup sengit, yang mana Devora juga telah mengalahkan Johnny Cage. Sonya mengajar Devora dengan tanpa ampun. Kemudian Devora pun tumbang di hadapan Sonya. Pertandingan selanjutnya antara Jack melawan Shao Kahn dan juga Striker melawan Shang Tsung. Ketidakseimbangan kekuatan pun terjadi. Seorang Jack dengan mudah dikalahkan oleh Shao Kahn. Begitu pula dengan Striker, ia dikalahkan oleh Shang Tsung yang menyihirnya untuk melakukan adegan fatality. Kung Lao mencoba melawan Shao Kahn. Ia menyerang Shao Kahn terus-menerus dan mencoba melempar senjata andalannya. Namun apa yang terjadi, senjata itu malah dikembalikan lagi kepadanya dan membuat Kung Lao terluka. Adegan fatality pun terulang kembali. Shao Kahn menghampiri Kung Lao dan membelah tubuhnya menjadi dua. Fatality. Berikutnya pertandingan antara Raiden melawan Kitana. Dalam pertarungan ini, Raiden tidak berdaya melawan Kitana, yang membuat Raiden cepat kalah. Kitana hampir melakukan adegan fatality kepada Raiden. Namun apa yang terjadi, Kitana berbalik mengkhianati Shao Kahn dan lalu menusuknya. Shao Kahn pun tumbang membuat Kitana menjadi Ratu Outworld dan mengakhiri turnamen ini. Tetapi Shao Kahn bangkit. Ia tidak semudah itu dikalahkan oleh Kitana. Shao Kahn mengajar Kitana dan berniat untuk membunuhnya. Namun Sonya pun datang. Ia lalu maju menyerang Shao Kahn, tetapi ia juga ikut tumbang dikalahkan oleh Shao Kahn. Pertandingan berikutnya antara Liu Kang melawan Shang Tsung. Di awal-awal Liu Kang mendapatkan serangan bertubi-tubi dan membuatnya cukup kesulitan. Shang Tsung pun menyihir tangan Liu Kang yang membuatnya tak berdaya. Liu Kang pun berkonsentrasi penuh dalam pertarungan. Ia lalu mengembalikan keadaan dan membuat Shang Tsung terluka cukup parah di bagian kakinya. Shinnok si Dewa Gila didatangi oleh Grandmaster. Ia pun juga memberikan Kamidogu kepadanya. Tetapi ia masih tidak mengetahui orang yang menyuruhnya adalah Shinnok. Dia terkejut kalau Shinnoklah yang menyuruhnya dan ingin merebut kembali Kamidogu itu. Pasukan Shinnok menghadangnya yang membuat pertarungan pun terjadi antara mereka. Robot-robot melawan pasukan Shinnok dan membuat Grandmaster si beban tertusuk oleh pasukan Shinnok. Kembali ke turnamen, kali ini Raiden melawan Shao Kahn. Raiden mencoba untuk menyerang Shao Kahn berkali-kali. Akan tetapi Shao Kahn yang seorang Jenderal Outworld tak semudah itu dikalahkan. Ia lalu menusukkan tombaknya kepada Raiden berkali-kali yang membuat Raiden tumbang. Liu Kang merasa kehilangan atas kematian Raiden, dan cuma ialah satu-satunya yang dapat melawan Shao Kahn. Liu Kang pun menghadapi Shao Kahn. Ia menggunakan semua kemampuannya untuk melawan Shao Kahn. Liu Kang pun cukup kesulitan menghadapi ketangguhan Jenderal Shao Kahn. Ia lalu berkonsentrasi penuh dan membuat sihir kutukan dari Shang Tsung pun lepas. Setelah itu, Liu Kang terus-menerus menyerang Shao Kahn dengan jurus andalannya kiri kanan bawah-bawah kotak. Liu Kang akhirnya membuat Shao Kahn tumbang juga. Kemenangan diraih oleh pihak Earthrealm dan membuat dewa tertua pun turun. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangannya dan akan memberikan kekuatannya untuk melawan The One Being. The One Being dapat bangkit atas usaha dari Shinnok Dewa Gila. Scorpion dan Kuai Lian mencoba menghentikannya, tetapi mereka dihadang oleh bawahan Shinnok dan mulai melawannya satu persatu. Namun naas, mereka tidak sempat dan membuat Shinnok berhasil membangkitkan The One Being. Tujuan dari The One Being ialah menyatukan seluruh alam dan lalu menghancurkannya. Ke arena turnamen, para dewa menjelaskan kalau Liu Kang lah orang yang terpilih untuk mengalahkan The One Being. Dan para dewa pun mentransfer kekuatannya kepada Liu Kang untuk melawan The One Being. Di lain sisi, The One Being telah melancarkan tujuannya untuk menyatukan ketiga alam.
Liu Kang yang telah mendapatkan kekuatan dari dewa tertua mulai menghadapi The One Being. Ia berubah menjadi seekor naga dan mulai menyerang The One Being. Di sisi lain, para pejuang Earthrealm mencoba menolong para penduduk yang tersisa. Kitana juga menyelamatkan sisa-sisa penduduk lainnya. Ajax membantu para tentara, Sonya dan Johnny Cage juga tak ketinggalan. Liu Kang sempat kewalahan melawan The One Being, tetapi untungnya bala bantuan pun datang. Valiant dan Scorpion membantu Liu Kang, mereka bekerja sama untuk melawan The One Being. The One Being yang kerepotan membuat Scorpion mengambil kesempatan itu. Ia lalu menghancurkan permata hijau di kepala The One Being. Tak perlu pikir panjang, Liu Kang langsung menyerang The One Being dan membuat The One Being hancur selamanya. Setelah itu, Liu Kang memisahkan semua alam dan turun ke bumi. Liu Kang pun kembali ke wujud aslinya. Ajax mengatakan kalau tubuh Shoukan telah menghilang, bagaimana jika dia akan kembali? Liu Kang menjawab, kita akan menghentikannya dan melawan Shoukan lagi. Bayangan yang mengamati mereka, yang ternyata itu adalah Lord Raiden. Dan itulah alur cerita dari Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Nah, film ini sangatlah menarik cuy. Kita disajikan pertarungan yang cukup brutal dan adegan yang sangat sadis, membuat jiwa pergelutan kita membara. Dan kita tidak tahu kapan sequel ketiga dari film ini. Semoga saja film ini akan ada kelanjutannya cuy. Dan untuk kalian yang punya rekomendasi film lain, kalian bisa pencet tombol like, komen, dan juga subscribe-nya cuy. Sekian dari aku Icon, dan semoga harimu ini